إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهانا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلهانا Karena tema kita kali ini, siapa saja yang mendengarnya pasti akan bertanya-tanya, karena temanya mengenai terminal terakhir. Entah terminal terakhir yang mana, kita akan bersama-sama nanti akan mendengarkan langsung apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang saat ini memang sudah sangat populer di Kota Kupang, kayaknya di seluruh Nusantara Tenggara Timur deh. Bersama dengan Kiai Haji Alifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan suatu kehormatan bisa hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini Ustaz, seperti yang sudah Ian sampaikan tadi, tema kita terminal terakhir. Wah, ini singkat, padat dan jelas, tapi merupakan tanda tanya buat pemirsa. Bisa disampaikan Ustaz, apa sih sebenarnya terminal terakhir itu buat kita umat manusia yang ada di muka bumi ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahidan rabba syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa jaa sakratul mauta bil haqq. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Kota Kupang dan mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Jumat yang penuh dengan keridhaan Allah, kita dipertemukan oleh Allah dalam satu acara yang menggetarkan kalbu, yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sentuhan kalbu. Subhanallah, hanya orang-orang yang mengerti Allah dia akan selalu bersama Allah. Salam dan ta'zim kita persembahkan kepada Al-Habibil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis ta'lim yang hadir di studio ini insyaallah mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, di mana tidak ada pertolongan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan, hanya pertolongan Allah. Dan tidak ada syafaat, hanya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita malam hari ini adalah terminal terakhir. Terminal terakhir yang kita akan bahaskan pada malam hari ini yaitu di acara sentuhan kalbu. Bukan terminal
Rambutan, Jakarta Timur, bukan. Bukan terminal Beranang Siang yang ada di Bogor, juga bukan. Bukan terminal Pulau Gadung yang ada di Jakarta, bukan. Tapi terminal kita yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, terminal terakhir, yaitu kubur. Cepat atau lambat kita akan singgah di terminal terakhir. Cepat atau lambat si kaya akan terbaring kaku dalam terminal terakhir. Cepat atau lambat kita yang hadir pada malam hari ini akan mampir di terminal terakhir. Dan itu semua adalah ketentuan Allah bagi setiap makhluk yang berani hidup di alam dunia, harus berani mampir di terminal terakhir, tempat persinggahan terakhir, yaitu kubur. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, mitra setia FRI di mana saja yang tidak berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kubru awalu manzili min manazilil akhir. Kubur, terminal terakhir, adalah tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Kalau kita sudah selamat di kubur, insya Allah kedepannya kita akan diselamatkan oleh Allah. Wa akhiru manzili min manazilid dunya. Kubur adalah tempat terakhir dari semua tempat persinggahan selama kita mengembara di bumi Allah, di alam dunia. Kubur adalah tempat yang terakhir. Mau tidak mau seorang kaya akan terbaring di terminal terakhir, tempat terakhirnya adalah di situ. Kiai, presiden, sampai orang yang paling miskin di bumi Allah ini, si yatim yang kelaparan pun akan terbujur kaku di terminal terakhir. Termasuk, iya, iya, termasuk kita semua ini. Subhanallah. Sehingga hanya orang-orang beruntung, ibu-ibu sekalian, yang bisa masuk di terminal terakhir. Itu seperti kata Nabi tadi, awalu manzili min manazilil akhir, tempat pertama di tempat di akhirat itu. Sehingga kalau ingin indah di alam kubur, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ingin mulia di alam kubur, harus bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin tidak nyasar di terminal terakhir, harus memiliki bekal. Sehingga terminal terakhir itu 24 jam memberi senyembara. Aku kubur, tempatku sangat gelap. Aku terminal terakhir dari semua tempat persinggahan kalian. Tempatku sangat gelap. Tidak ada satu cahaya pun yang mampu menerangi aku. Maka kata kubur, terangi aku dengan amal soleh kalian. Terangi kuburmu, terangi terminal terakhirmu dengan sholat 5 waktu. Sehingga Al-Quran menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaklimun. Hai manusia, apabila telah tiba ajal kalian, tidak bisa kalian lari ataupun mundur sejengkal pun. Wa jaa sakratul maut bil haq. Kematian akan datang menemui kita. Mau tidak mau, harus mau. Sentral kehidupan manusia akan berakhir dengan terminal terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar hampir tiap masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari pagi jam 5 sampai sore jam 6 masih kita mendengar berita, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah si Anu dan si Anu, si A bin si B, si Hajjah binti Haji ini, si Fulan binti si Fulan, si Fulana binti si Fulana. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita yang malam hari ini belum diambil oleh Allah? Seharusnya malam ini kita bisa terbaring bujur kaku di terminal terakhir. Rupanya Allah masih memberi kesempatan kepada kita agar kita punya satu bahan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bisa bertobat kepada Allah dengan sebekal-bekal taubat, dan untuk menuju kubur bisa menjadi hamba yang terbaring seperti pengantin yang begitu indah. Indah. Nah ini Ustaz, seperti yang tadi Ustaz sudah katakan, bekal-bekal. Mungkin lebih spesifik lagi, kira-kira apa-apa saja. Bekal-bekal apa saja yang harus kita persiapkan
selain sholat, berbuat kebaikan, agar kita menuju ke terminal terakhir itu kita tidak nyasar, Ustaz. Kadang-kadang kita mau naik lane 5, kita naiknya lane 6, tapi ini pasti Ustaz ya, terminal terakhir ya. Mungkin bekal-bekal apa saja yang akan kita bawa itu, Ustaz. Subhanallah, pertanyaan yang sangat indah. Saya yakin ibu-ibu pengajian, ibu majelis taklim dan mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur sering menaiki satu pesawat Lion Air, Batavia Air, Transnusa, atau Garuda, atau Sriwijaya Air. Satu yang tidak boleh kita lupa, satu saat saya dan ibu-ibu sekalian beserta pemirsa di rumah akan menaiki satu pesawat yang tidak memiliki pilot atau co-pilot. Pesawat yang tidak memiliki pramugari. Pesawat yang tidak landing di bandara Juanda, tidak landing bandara Cengkareng, tidak landing di bandara Kota Kupang ini, tapi landing di kuburan. Pesawat ini sering kita lupa, yaitu Keranda Mayat Air. Keranda Mayat Air kapanpun kita akan naik dan kita butuh bekal di situ. Maka bekal pertama tadi, kata kubur, aku kubur, tempatku sangat gelap. Cahayakan dengan sholat 5 waktu. As-salatu nurun fi wajhi. Sholat itu akan mendatangkan cahaya untukmu. Di saat engkau hidup, maka kecantikan seorang wanita itu akan lebih indah. Kecantikan itu apabila selalu bermake up dengan air wudhu. Dan di saat sakratul maut bil haq, dia akan mendatangkan cahaya di wajahnya yang begitu cantik. Kubur menyampaikan, aku kubur tempatku sangat gelap. Maka cahayakan kubur kalian dengan tilawatil Quran. Iqra'ul Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumahmu masing-masing. Karena rumah yang sedikit baca Al-Quran akan banyak kemaksiatannya, akan banyak pertengkarannya, akan banyak musibahnya. Dan rumah yang sering baca Al-Quran, insya Allah kuburnya nanti akan dicahayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kubur, kata kubur juga, ada senyembara kubur. Tempatku sempit, kata kubur. Cuma 1,5 meter. Sempit, gelap, seram. Kata kubur, awalu manzili min manazilil akhir. Tempat pertama dari semua tempat di akhirat. Lebarkan kubur kalian, kata kubur, dengan silaturahmi. Hari ini orang menganggap enteng silaturahmi. Ya, saudara dengan saudara bertengkar, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, saudara ipar dengan saudara ipar, pertengkaran. Sementara Al-Quran mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan cerai-berai. Silaturahmi bisa melebarkan kubur. Kata kubur lagi, wa akhiru manzili min manazilid dunya. Aku tempat terakhir dari semua tempat di alam dunia. Kata kubur, tempatku ular yang berbisa. Ular di alam kubur, subhanallah ibu-ibu, masih mending ular kobra buatan manusia, kobra plastik. Kobra ada penawarnya. Tapi binatang melata di alam kubur, racun dikumpulkan dari barat sampai ke timur. Semua dokter yang memiliki kemampuan untuk membuat racun dan dituangkan dalam kubur, seekor binatang melata di alam kubur, seekor ular berbisa pun tidak akan pernah mampu mati dengan racun buatan manusia. Kata kubur, bunuh, racuni ular-ular itu dengan kalimat la ilaha illallah. Al-Quran sering merayu kita dalam Al-Quran itu. Dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, Allah sudah sampaikan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Gedor hati kalian yang keras. Perbanyaklah berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat itu mampu membunuh semua binatang-binatang yang berbisa dalam kubur. Subhanallah. Ada lagi kesan kubur. Wa akhiru manzili min manazilid dunia. Aku yang sangat terakhir, terminal terakhir, seram. Istri akan bergelar janda kalau suaminya kembali ke terminal terakhir. Suami akan bergelar duda kalau istrinya meninggal dunia. Mertua kehilangan menantu. Kakek kehilangan cucu kalau sudah terbujur di terminal terakhir.
Kubur sangat menyeramkan ibu-ibu sekalian. Mitra setia TVRI yang sedang mengudara dalam sentuhan kalbu. Kubur sangat menyeramkan. Tidak ada pertolongan pada saat itu. Yang kita hanya butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ramaikan kubur dengan sadaqatun jariyah. Yatasaddaqu anhuma. Semakin banyak kita bersedekah, dan sedekah yang paling ringan yaitu menebarkan senyum. Senyum untuk saudara itu sedekah. Asal ibu-ibu jangan lihat ada orang lewat, orang gila senyum. Nanti sama gilanya lagi malah. Lihat ada ojek lewat, hehe. Nanti dikirain ibu-ibu majelis taklim naksir sama tukang ojek. Kebetulan tukang ojeknya sinting, jadi ketawa juga. Nanti dibilang sama-sama dari rumah sakit jiwa malah. Allahu Akbar. Sedekah itu balyazdadu ibu sekalian. Di saat kita mengeluarkan sedekah di masjid atau anak yatim yang sedang kelaparan, janda miskin yang belum membayar sekolah anaknya, di saat kita memberikan sedekah itu, ya Allah 100.000 ini, 50.000 ini, 1.000 ini, aku niatkan sedekah karena Allah. Di saat kita menyerahkan, Allah menyambut kita punya sedekah. Bal yazdadu. Ya ibnu Adam, bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdadu. Allah sampaikan 3. Bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdadu. Kamu tidak akan pernah miskin dengan bersedekah. Akan bertambah, 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 dan bertambah. Di mana? Di alam dunia. Dan paling yang kita harapkan di saat kita merana sendiri di alam kubur. Subhanallah itu. Jadi kalau berbicara seperti ini pas malam Jumat, ibu-ibu kayaknya senyum semua dong ibu. Kayaknya serius banget. Kayaknya serius banget kalau bicara tentang terminal terakhir nih Ustadz ya. Iya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, Ustadz kita. Ya, dipersilakan. Ya, ini ibu-ibu dari Posimata Kota Kupang, ada juga ibu-ibu dari Salam IWSS yang ingin sekarang bertanya, silakan. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Rauda dari Posimata, yaitu Forum Silaturahim Majelis Taklim Kota Kupang. Pertanyaan saya singkat saja. Apa yang harus kami lakukan sebagai ibu-ibu di dalam menghadapi nanti sakaratul maut apabila tiba waktunya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat suatu pertanyaan yang sangat indah. Bagaimana itu Ustaz? Kita kan tidak akan pernah tahu kalau kita akan tiba saat sakaratul maut itu Ustaz. Itu kira-kira gimana seperti Ibu sampaikan Ustaz? Memang Al-Quran jauh-jauh hari itu Allah menyampaikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, di situ ada Allah. Allah memiliki malaikat yang sangat bengis, yaitu malaikat kiraman katibin atau munkar wa nakir. Al-Quran berbicara alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Aku punya malaikat yang sangat bengis, kata Allah, yang siap mengajukan semua pertanyaan di alam dunia semenjak usia 7 tahun sampai di saat kita meregang nyawa. Itu semua akan ditanya oleh Allah. An umrihi fi ma'afnah. Umurmu untuk apa kau habiskan? Wa an jasadihi fi ma'ablah. Kecantikan yang telah desain oleh Allah begitu cantik, kecantikan dan bodi yang begitu seksi, kemana dipergunakan? Wa an malihi min aina iksabah. Ilmu yang telah engkau pelajari, kemana ilmu itu engkau gunakan? Wa an malihi min aina iksabah. Harta. Harta dari mana dapat, kemana engkau belanjakan? Wa an ilmihi ma'amila bihi. Dan ilmu setelah engkau pelajari, kemana engkau pergunakan? Lalu timbul pertanyaan seperti tadi dari ibu-ibu majelis taklim Posimata. Apa yang aku persiapkan untuk menuju kubur yang gelap gulita, kubur yang sempit, terminal yang terakhir menyeramkan? Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan aksiru zikrul maut.
banyak kalian mengingat kematian. Sering mengingat kematian. Maka apabila kita melihat orang yang sedang meninggal dunia, sering kita takziah pada kematian tetangga atau saudara, itu ambil tarbiyatul ula qablal maut. Jadikanlah pelajaran besar sebelum kita mati. Kita dikubur akan ditanya ibu-ibu sekalian, marrabbuka? Siapa Allahmu? Sehingga Al-Quran menyampaikan, fadhkuruni adhkurukum. Jika kau ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat kepadamu. Dan ingatan kepada Allah ini tugas manusia sebagai khalifatul ardi, yaitu sebagai muslim, kata kuncinya adalah solat. Saya sering tekankan dimanapun saya ceramah, solat itu adalah kewajiban yang mutlak, yang tidak bisa dibantah. Sehingga Al-Quran dan hadis dan juga lisan Rasulullah yang mulia, awwalu ma yuhasabu bihi abdi yaumal qiyamah, yang Allah tanyakan nanti di hari kiamat ibu-ibu sekalian dan mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur, yaitu solat. Kalau solat sudah baik, alhamdulillah. Kalau solat salah, hancur. Bekal pertama untuk kubur yang begitu indah ibu-ibu sekalian, yaitu solat. Lakukan solat semata-mata karena Allah. Takut kepada Allah, khauf minallah. Kadang juga ada orang yang solat karena ingin dipuji, apalagi menantu. Menantu ingin mendapatkan mobil Mercedes dari mertua, itu solatnya itu Allahu Akbar, Mercedes, Mercedes, Mercedes. Ya. Apalagi sujudnya itu bukan subhana rabbiyal a'la, malah baleno, baleno, baleno. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi escudo, assalamualaikum warahmatullahi avanza. Karena apa? Hubud dunia. Orang kalau sudah cinta dunia berlebihan, lupa akan kemati. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Bekal yang kedua di samping sholat itu, pesan Nabi, hindari cinta dunia yang berlebihan. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, kalian akan lupa wa karahiyatul maut, lupa akan kematian. Supaya ibu-ibu tahu dan mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur, tiap hari 24 jam dalam kitab Mizanul Kubra, kita didatangi malaikat Israel itu satu hari itu 70 kali. 70 kali 24 jam itu kita didatangi malaikat Israel. Terkadang kita lagi peluk suami, Israel lihat, Khadijah kau peluk kok. Tapi kalau belum dia kembali dia. Tapi yang saya takutkan ibu-ibu sekalian, kematian kita dipermalukan oleh Allah, meregang nyawa di pinggir jalan sementara tiba waktu sholat. Yang kedua, yang Alifuddin takutkan, meregang nyawa anak, menantu, cucu, tetangga kita di saat dia meregang nyawa, di saat dia memegang segelas arak. Yang saya takutkan atau ponakan, atau mungkin suami kita meregang nyawa di diskotik. Karena Israel datang tidak pakai SMS. Israel datang tidak pakai BB. Israel datang tidak pakai miss call. Sehingga kullu nafsin zaikatul maut. Maka bekal pertama tadi adalah sholat. Yang kedua, sering-sering mengingat mati. Hindari penyakit hubud dunia yang berlebihan. Dan yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Di saat sedih, berzikir kepada Allah. Di saat senang, berzikir kepada Allah. Di saat galau, merayu Allah. Di saat bahagia, merayu Allah. Di saat ibu memegang nasi, terus mengingat Allah. Karena nasi yang sedang ibu makan, sedang berzikir kepada Allah. Jadikan lisan ibu selalu memanggil Allah. Agar kematian kita mendapat salam penghormatan. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ya, begitu. Subhanallah. Subhanallah. Ustaz, ini kalau kita sering kalau kita duduk ngobrol, kita menyampaikan kepada orang lain. Karena kita pernah melihat seseorang yang tiba sakratul mautnya. Hal tersebut membuat kita, terus terang saja Ustaz, ya sudah gede banget baru saya itu sadar untuk sholat 5 waktu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sekarang kalau terlambat sekali air mata tuh bisa sampai jatuh kalau sampai terlambat.
Nah, pengalaman saya itu melihat seseorang bunda yang waktu itu tiba sakratul mautnya dari pagi hingga menjelang maghrib, satu kata Allah pun tidak bisa dia ucapkan. Nah, kalau sampai itu saya sampaikan, sering ingatkan kepada orang lain, dosakah saya Ustadz? Kalau saya mengingatkan dengan menceritakan pengalaman saya melihat seseorang sakratul maut, itu bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, ini pertanyaan yang sangat indah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mitra setia VRI Nusa Tenggara Timur di mana saja saudara berada, dalam sentuhan kalbu, terminal terakhir di malam Jumat yang penuh dengan keseraman ini. Kita melihat orang yang sedang sakratul maut. Terus kita melihat dan kita menceritakan. Islam mengajarkan tidak boleh membuka aib orang lain. Tapi kita bisa mengambil pelajaran kita membagi kepada orang lain dengan tidak menceritakan siapa yang sakratul mautnya dan di mana lokasi meninggalnya. Setiap kejadian itu Allah akan tampakkan aib kita. Subhanallah. Jadi mari kita merenungi. Ya. Orang-orang yang bermain-main dengan Allah, Allah akan bukakan aibnya. Saya sering mendapatkan orang yang sakratul maut sampai 3 hari 3 malam meninggal dunia sakrat, belum habis-habis napasnya. Ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua sampai 10 malam berturut-turut sakratul mautnya, tidak bisa lepas napasnya sebelum ibunya memegang kepalanya. Jangan pernah bermain-main dengan Allah, karena Allah bukan tempat bermain. Mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur, jangan pernah bermain-main dengan Allah. Jadi ibu-ibu boleh menyampaikan satu kisah nyata, asal tidak menyebutkan siapa nama ya almarhumah itu atau almarhum itu, agar si yang mendengar ini tergugah hatinya untuk kembali beribadah kepada Allah. Sangat seram kalau kita bicara tentang terminal terakhir. Kita untuk berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan al-kubru radatun mir riyadil jannah. Kubur seperti surga kecil yang kita tidur seperti pengantin. Walaupun suami telah menikah lagi dengan si Julaya, tapi kita tidur dalam kubur seperti pengantin yang disambut oleh Allah. Allahu Akbar. Sakit hati itu Ustaz sebenarnya. Subhanallah. Itu. Iya, dalam Iya. kubur kita sebenarnya tidak mengingat semuanya Ustaz. Iya. Ya, Allah sudah menutup hal tersebut. Dan mungkin bagi ibu-ibu yang dari IWSS, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan Bunda. Kayaknya serem sekali nih ibu-ibu pada cerita. Ya nih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia hanya sementara, di akhirat nanti tempat pulang kita. Jangan durhaka, jangan maksiat, di akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Subhanallah, dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari kelompok pengajian Bagus Salam IWSS. Sebenarnya masalah terminal terakhir ngeri juga ya Pak Ustaz. Kalau kita berbicara masalah terminal terakhir, saya sangat ngeri sebenarnya. Sampai saya gemetar kalau mendengarkan dari Pak Ustaz. Nah, kalau misalkan kita meninggal nanti pada saat di alam kubur, itu ada beberapa bekal yang kita harus persiapkan. Mungkin yang ingin saya tanyakan, pernah saya dengar itu kita meninggal itu sebenarnya itu selama dalam ini ya, selama 1 tahun kita ada di kuburan. Setelah itu roh kita tidak tahu kemana lagi. Makanya pada saat biasanya orang meninggal itu 40 hari masih sering ke
Subhanallah, pertanyaan yang begitu indah. Ulama berbeda pendapat. Memang kalau kita bicara tentang terminal terakhir itu sangat mengerikan. Sehingga untuk mendapatkan serayuan maut dari Allah, itu kita butuh perjuangan keras. Sementara Yasin yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah akan menghidupkan kembali orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu. Allah akan tulis juga semua amal perbaik selama kita hidup. Walaupun rahasia, termasuk senyum tadi kepada si tukang ojek yang lewat tadi. Ya. Wa asarahum, dan kejelekan yang pernah kita lakukan Allah lihat. Maka saya sering melihat ada orang yang meninggal dunia keluar dari pintu kok buru-buru sekali. Maka dalam kitab Mizanul Kubra, wa ajibtu liman nasyal maut wa huwa yaral mauta. Kita sering menyaksikan orang yang meninggal dunia. Kita sering mengantar mayat, sering melihat orang mandi mayat, sering melihat orang mengafankan mayat, sering melihat orang menyolatkan mayat, tapi kita tidak mengambil pelajaran itu. Hari ini kita melihat orang yang meninggal, mungkin besok kita akan ditakziah. Hari ini kita memandikan mayat orang lain, mungkin besok kita akan dimandikan. Tarbiyatul ula qablal maut. Maka ada bekal-bekal. Ada 4 pesan Nabi. Jika kalian menjumpai saudaramu yang meninggal, maka keluar mayat itu jangan buru-buru dari pintu itu. Berdiri sejenak di pintu. Karena mayat itu siapapun, baik laki-laki ataupun perempuan, si kaya miskin, si bajingan sampai ulama yang bisa terbang, ya, dari pejabat sampai rakyat miskin, dari raja sampai pembantu yang paling hina, ada pesan mayat itu 4 di depan pintu. Ada 4 permintaan. Yang pertama, kalau meninggalnya suaminya, sedang menangis itu istri yang bergelar janda, dia pesan, wahai saudaraku yang datang takziah mengunjungi aku yang telah meninggal. Hari ini, dulu tanganku yang sering kekar, sekarang tanganku telah kaku. Kakiku yang mampu berjalan berkilo-kilo kini telah kaku. Mataku yang setajam Raja Wali kini telah buta. Telingaku yang sepekar radar kini telah tuli. Jantungku yang aku kuat lari 60 kilo, jantungku telah berhenti. Semua kemampuanku, gelar sarjanaku, kehebatanku telah berpisah dariku. Hari ini aku telah menjadi satu bangkai yang tidak arti ada apa-apa. Tolong, pesannya pertama, aku titip istriku di hadapan kalian semua. Karena hari ini istriku telah menjadi janda. Anakku telah menjadi yatim. Jadi setiap orang yang meninggal, kalau laki-laki, kita ini kena amanah loh. Tanpa kita sadari. Yang kedua, apa kata si almarhum ini? Cuma suara kita tidak mendengar. Yang dengar cuma Allah dan malaikatnya. Hari ini aku keluar dari rumahku yang mewah. Mobilku menjadi saksi perjalanan hidupku. Dan keluarku hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Maka aku titip rumahku ini. Wahai tetanggaku, sering-sering lihat istri dan anakku. Yang ketiga pesan si mayat. Hari ini aku telah meregang nyawa. Maka tolong lunasi utangku. Roh tidak akan pernah diterima oleh Allah ibu-ibu sekalian kalau hutang belum lunas. Dan yang keempat pesan si mayat, hari ini aku telah berpisah dengan kalian, sampai jumpa nanti di hari kiamat. Maka apabila kita punya suami meninggal, anak meninggal, mertua meninggal, amal yang paling baik itu yaitu bersedekah untuk pahalanya kepada si mayat itu. Maka Islam melarang menangis, meratap, mencakar-cakar diri. Boleh menangis. Maka ibu-ibu kalau suami meninggal, Islam mengajarkan tidak boleh meratap suami itu. Boleh menangis, tidak boleh meratap.
Ya. Dalam masa idahnya itu tidak boleh berdandan selama 3 bulan. Ini kadang-kadang kita suami baru 10 hari udah rebonding. Ini Islam mengajarkan ibu-ibu sekalian. 3 bulan. Islam mengajarkan itu. Dalam hal duka. Ini saya sering melihat dan saya pernah menjumpai waktu saya masih di Jawa dulu di Bandung. Ada tetangga saya meninggal. Waduh papa, saya tidak akan menikah lagi, sumpah di depan mayat. Allahu Akbar, suami baru 7 hari dikubur, udah di rebonding rambutnya. Maka hati-hati. Al-Quran mengajarkan, hadis Nabi mengajar, aksiru zikrul maut. Banyak-banyak mengingat kematian. Pertama tadi bekal, banyak bersedekah yang pahalanya untuk si mayat. Nah, kita berbeda. Ada ulama berbeda pendapat, tidak boleh tahlil, tidak boleh yasin. Tapi semuanya selama tujuan kita baik, ya Allah akan melakukan, memberi yang terbaik. Asal tidak berlebihan. Dan satu yang tidak boleh dalam Islam itu bid'ah mungkarah, syirik. Mempersiapkan nasi, minuman, teh hangat, teh dingin, Coca-Cola, jus alpukat, jus jeruk di atas tempat tidur mayat yang meninggal itu. Syirik. Bahkan jus tomat sampai kesukaan si mayat itu hisap rokok nyumail, disiapin rokok nyumail. Banyak bersedekah. Dan di rumah itu banyak membaca Al-Quran. Si istri sering berdoa, Al-Fatihah ila ruh wa jasadi. Ya Allah, aku kirim Fatihah untuk suamiku ini karena aku diikat dengan mas kawin. Hak guna pakai. Kirim terus berdoa. Bukan dipersiapkan nasinya, soto, sate itu timbulnya syirik malah. Jadi bekal yang paling baik untuk orang yang meninggal ibu-ibu sekalian, apa? Ya, banyak bersedekah. Pahalanya kita sedekahkan kepada almarhum. Insya Allah. Dan sedekah yang paling baik yaitu di saat 5 waktu kita habis sholat berdoa. Mengirim Al-Fatihah. Insya Allah. Sampai-sampai kata Nabi, pahala suratul Fatihah itu andaikan disamakan dengan nasi, apabila dimakankan kepada orang yang meninggal, sampai datang kiamat pun belum selesai, itu habis pahalanya. Karena diselami samudra Al-Fatihah. Kita sering lupa. Iya, Ustaz. Satu Fatihah itu tidak habis pahalanya. Apalagi seorang anak yang meninggal ibunya, meninggal ayahnya. Dia kirim, ya Allah aku kirim Fatihah untuk ibuku yang telah membesarkan aku dengan cucuran keringat dan air mata. Dan habis duhur, asar, maghrib, dia kirim terus. Selama 5 waktu, 5 samudra suratul Fatihah tidak akan pernah selesai sampai datang hari kiamat. Dan ini konsep doa yang paling ijabah. Subhanallah. Seram ya? Seram tapi luar biasa. Allahu Akbar. Menyejukkan juga sih Ustadz. Nah ini Ustadz, kalau seandainya kita baca Al-Fatihah, bagi kita yang masih ada di dunia ini, kita kirimkan bagi kita ibu yang bekerja, kita tinggalkan anak-anak, kita kirimkan Al-Fatihah, itu gimana itu hukumnya Ustadz? Apakah juga untuk seperti ibu yang masih kita hidup? yang masih hidup, kemudian kita kirimkan selalu Al-Fatihah, itu gimana Untuk Ustadz? ibu yang masih Iya. hidup. Wah, luar biasa. Allah itu maha kaya. Allah maha raja di raja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat rupamu. Tidak lihat cantik itu. Bidadari lebih cantik. Allah maha membuat satu wanita yang sangat cantik. Tidak kekayaan, Allah maha kaya. Yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat hati dan amal. Terus timbul pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana aku mengirim Al-Fatihah untuk ibuku padahal ibuku belum mati? Ada pundi-pundi amal di sana. Kalau di alam dunia ada bank BNI, bank BCA. Allah punya bank yang lebih besar menampung amal yang dikirim oleh anak untuk ibunya walaupun belum meninggal. Nanti di ibarat depositonya, saldonya diterima oleh ibu kalau sudah meregang nyawa. Subhanallah, indah sekali Islam itu. Masih ada lagi yang sepertinya ada Bunda kelihatan tegang sekali, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah Robbi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mariama dari Fosimata Kota Kupang. Pertanyaan saya Ustadz berhubungan dengan pengalaman saya sendiri. Apa hukumnya apabila kita putus silaturahmi kita dengan saudara kita
karena kita menegur saudara kita yang istilahnya dia keluar dari hukum-hukum Allah. Contohnya misalnya menegur saudara kita karena sering minum atau maksiat. Kita menegur tapi dia tidak terima sampai dia tidak mau bicara sama kita sampai Saat itu ini. pertanyaan saya Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menjawab pertanyaan saya, apakah amal saya juga terputus atau bagaimana? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin malam di sentuhan kalbu semakin serem dan indah. Seru ini. Allahu Akbar. Pertanyaan yang sangat indah, Pak Ustadz, aku ini saudara yang paling tua atau yang paling muda? Aku tegur saudara sepupuku karena dia melanggar aturan Allah. Lalu timbul dia marah dan tidak menegurku. Gugur kewajiban sebagai saudara mengingatkan kepada saudara yang telah salah melangkah. Apabila saudara itu tidak menerima teguran kita, selesai kewajiban kita sebagai saudara. Jadi kalau dia memutuskan persaudaraan yang penting, kita tidak. Nah, sebagai saudara sangat mencintai saudara itu luar biasa. Itu al-muslimun man salimal muslimuna min lisani biyadi. Muslim yang paling hebat, muslim yang selamat tetangganya itu dari tangan dan lidahnya. Jadi ibu telah menegur saudara sebagai kewajiban, telah mempergunakan lisan sebaik-baik lisan. Wahai saudaraku, jangan melakukan ini. Tapi sayang kita tegur, tidak terima, marah, tersinggung dia, tidak mau tegur. Yang penting ibunya tidak memutuskan silaturahmi. Orang yang bersama Allah akan dijaga oleh Allah. In tansurullah yansurukum. Barang siapa yang membela Allah, membangun semua apa-apa yang Allah pesan dalam Al-Quran, menebarkan dakwah birlisan, birrisalah, bil kitab, termasuk dakwah dengan lisan tadi, sudah yansurukum, Allah akan membantu. Wa yusabbit aqdamakum. Ada satu janji Allah yang terakhir ini, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan angkat derajatnya. Ini masih di alam dunia. Nanti di padang mahsyar Allah akan derajat yang tinggi bagi orang yang mengingatkan kepada orang lain. Indahnya Islam itu yusra, Islam itu indah. Wala yusaddad dina illa ghalabah. Orang yang mempermainkan agama Allah, dia akan dipermalukan oleh Allah. Apalagi mengalami sakratul maut. Tidak ada lagi yang lain. Ya sepertinya. Kelihatan tegang sekali. Tegang sekali kalau bicara terminal terakhir. Semuanya itu inginnya tuh meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustadz. Ya, silakan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ibu? Saya Ibu Yanti dari Forum Silaturahmi Majelis Taklim Kota Kupang. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, mungkin yang pertama begini. Malam Jumat itu biasanya kita dijadikan malam keramat juga iya, malam yang penuh barokah juga biasanya iya. Ada satu hal yang biasanya kita takutkan katanya di malam Jumat juga. Tapi itu mengenai hari Jumat. Pernah saya dengar kalau yang meninggalnya hari Kamis tentu masuk kuburnya malam Jumat. Katanya jasadnya itu nggak bau seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah pas malam Jumat itu biasanya kan orang lewat kuburan katanya ada yang menyeramkan. Apakah itu berarti tidak diterima amalnya atau apanya? Saya mohon jawabannya dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mitra setia TVRI Tenggara Timur di mana saya saudara berada, dalam sentuhan kalbu iramanya senang, indah, seram dan sangat menegangkan. Allahu Akbar. Bagaimana orang yang meninggal di hari Jumat? Apakah jasadnya itu tidak dimakan tanah? Apakah orang ini langsung masuk surga? Apakah meninggalnya ini dapat sentuhan dari Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak semua orang meninggal malam Jumat itu mendapat sambutan dari Allah seperti itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang banyak berbicara meninggal dalam tegukan arak, atau sedang berbicara aib orang lain, atau sedang hasut, meregang nyawa. Allah tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun engkau berada, di situ ada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Terus ada orang lewat kubur meninggal hari Jumat ya. Kuburnya serem. Itu ilustrasi manusia saja. Kita ini bingung nih. Kadang-kadang Alifuddin bingung. Manusia lewat kubur kok takut? Padahal kubur itu kan terminal terakhirnya itu. Seharusnya itu harus senang. Sejak kata Nabi, man zaral kuburo, barang siapa yang ziarah kubur, silakan ziarah. Fa innaha tuzakkira bil akhirah. Ziarah kubur, sering-sering ziarah kubur itu, sering-sering melihat kubur itu mengingatkan kita pada kematian. Ini malah takut lewat kubur. Lihat orang mati, takut lihat orang mati. Megang mayat takut. Apanya yang takut? Nah, ibu-ibu sekalian, mau meninggal husnul khotimah gampang. Nah, itu Ustaz. Ada dua. Ada yang meregang nyawa husnul khotimah, alhamdulillah. Ada yang meregang nyawa su'ul khotimah, meninggal yang sisinya itu meninggal yang sangat hina. Orang yang meninggal husnul khotimah bisa dikatakan mati syahid walau di atas tempat tidur. Satu kata kuncinya, mau meninggal husnul khotimah, jangan pernah menyakiti perasaan Allah. Kalau kita sudah menyakiti perasaan Allah, biar meninggal hari Jumat juga. Ya seram aja. Banyak orang meninggal hari Jumat. Terkadang meninggalnya di pinggir jalan, meregang nyawanya di ruangan ICU. Meregang nyawanya itu semua. Alat-alat dokter masuk di telinga, di kepala, di kaki. Banyak. Yang saya takutkan di saat kita meregang nyawa, walaupun hari Jumat, meninggal kita dalam keadaan su'ul khotimah. Karena Allah tahu, ada satu kisah, namanya ulama ini, namanya Barsiso. Barsiso ini ulama besar. Dalam riwayat dijelaskan kurang lebih panjang umurnya itu 500 tahun. Barsiso ini bujangan dan tidak punya istri. Hebat. Semua muridnya bisa terbang di atas udara. 70.000 murid bisa terbang di udara karena kehebatan ibadah Barsiso. Ulama besar. Semua malaikat memuji Barsiso. Di hadapan Allah malaikat berdoa, ya Allah hebat Barsiso. Kami ini malaikat yang begitu taat kepadamu, tapi Barsiso lebih taat kepadamu. Mungkin nanti Barsiso ini akan tidur di istana sorga dan menjadikan bidadari sebagai istrinya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, Barsiso mati kafir. Ini ulama yang tidak pernah putus zikirnya kepada Allah. Apa jatuhnya Barsiso? Barsiso mati di atas perut seorang wanita yang sedang mabuk. Ketentuan mati itu ada pada tangan Allah. Ulama bisa mati kafir kalau Allah punya ketentuan dia. Tapi seorang miskin yang bodoh bisa mulia di hadapan Allah. Cuma Allah yang tahu. Maka ingin meninggal husnul khotimah, ingin meregang nyawa bersama Allah, disebutkan kalimat la ilaha illallah, membeli cintanya Allah siang dan malam. Salah satu cinta yang sering kita lupa, yaitu faminal laili fatahajjat bihi nafilah, salat tahajud malam di saat semua orang tidur. Kita ini mau bangun, sering bangun malam. Bukan bangun tahajud, bikin mie telur. Iya. Nonton bola. Nonton bola, sering. Padahal Al-Quran itu merayu kita. Faminal laili fatahajjat bihi nafilah asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jika ingin mendapatkan cinta Allah yang lebih suci, lihat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah sebelum tidur bisa sholat sunat 1000 rakaat setiap malam. Subhanallah. Ini Rabi'ah Kupang, Rabi'ah Soe, Rabi'ah Pelores, Rabi'ah Makassar, Rabi'ah Jawa, Rabi'ah Bandung. Boro-boro 1000 rakaat. Bisa bangun malam, bikin mie telur, nonton bola, kalau ada sinetron yang live ulang lagi, bangun lagi. Apalagi itu yang sering itu di setiap lomba kontes kecantikan itu. Miss Universe. Ya, itu Rabi'ah NTT bangun semua itu. Mau mendapatkan cinta Allah dalam maut husnul khatimah, ibu-ibu yang rahmati Allah, satu kata kunci, jangan pernah membuat Allah sakit hati.
Tersinggungnya Allah membuat kita meregang nyawa dalam posisi kehinaan. Maka ada dua tempat ruh, yaitu makam syahadah dan makam sakawah. Tempat penyimpanan ruh. Kalau ibu menyimpan gelang, kalung, beda tempatnya. Ruh nanti akan ditempatkan dua posisi, di makam syahadah dan makam sakawah. Tempat penyimpanan ruh yang mulia dan tempat penyimpanan ruh yang sangat hina. Mudah-mudahan kita ditempatkan dalam posisi yang ruh yang mulia. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia hanya sementara, di akhirat nanti tempat pulang kita. Jangan durhaka, jangan maksiat, di akhirat nanti tempat pulang kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Silakan Bunda. Ya, bisa. silakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. panggil Umi Ilis dari Fosimata Kota Kupang. Ingin bertanya, singgung mengenai sesajen tadi yang Ustaz singgung. Biasa yang kita melihat orang tua-tua kita kalau biasa mau kirim doa untuk almarhumah itu selalu disertai dengan kemenyan, asap kemenyan. Ini apa hubungannya? Ada hubungannya asap kemenyan. Terus yang kedua tentang tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak dengan perilakunya itu sampai di mana? Apakah sampai dia setelah berumah tangga terus tanggung jawab kita selesai atau berlanjut terus sampai akhir? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya itu. Pertanyaan yang sangat indah. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana hukumnya di saat tahlil, di saat malam pertama kematian, malam kedua kematian, malam ketiga kematian, di saat doa, apa hukumnya itu menyan? Menyan itu Nabi sedang senang memakai kayu gaharu. Nabi sangat mencintai harum-haruman. Menyan itu bukan perantaraan untuk membawa doa itu. Tapi membakar menyan itu hanya niat untuk mengharumkan majelis. Dan Allah sangat mencintai majelis yang harum-harum. Asal dalam majelis itu tidak dipakai menyan alias kopi dan gula. Ada menyan yang tidak ada menyan dipakai kopi, pakai gula. Sebaik-baik menyan itu menyan yang harum karena Allah sangat mencintai majelis-majelis yang harum. Jadi jangan pernah berpikir setiap ada doa dipimpin oleh ustadz atau imam masjid, menyan itu pengantar doa. Tidak. Menyan itu hanya untuk mengharumkan majelis itu. Dan yang kedua, tugas seorang ibu. Yang pertama, kata Nabi, muru auladukum bis sholah. Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Idza balaga syab'as sinin. Kalau sudah sampai usia 7 tahun, suruh mereka sholat. Wa idza balagha 10 sinin, 7 tahun masih tidak sholat dia. Kata Nabi, masih ada. Bayangkan, tadi Nabi menyampaikan idza balagha syab'as sinin, umur 7 tahun tidak sholat. Nabi masih menyambung juga, wa idza balagha 10 sinin. Kalau 7 tahun belum dia sholat, sampai 10 tahun suruh dia sholat. Kalau sampai 10 tahun belum dia sholat, fadribuhu alaiha, pukul itu anak. Pukulnya bukan pukul di kepalanya, pukul di betisnya sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Niat pukul anak ini agar anak ini semangat untuk beribadah. Dan tugas seorang ibu, dia mendidik anaknya sampai remaja. Kalau sudah anak ini berkeluarga,
maka tugas anak ini ada pada sang suami. Maka ibu-ibu harus memilih suami untuk anak itu yang bisa menjadi imam untuk anak. Jangan lihat menantunya ganteng. Kegantengan itu tidak membawa terminal terakhir lebih indah. Jangan lihat suami itu bawa BMW, mungkin pinjam sama tetangganya BMW-nya itu. Bisa. Jangan lihat ada mobil apa, Torano ya, keluaran baru itu ya. Torano. Padahal mungkin Toranonya Pak RT dipinjam. Karena anaknya teman dekat, anaknya Pak RT, bisa jadi. Lihat jodohnya anak yang bisa membawa anak itu untuk menjadi imam yang baik. Jadi tugas seorang ibu batas sampai anak itu ia berkeluarga. Kalau ibunya pintar berdoa, ibunya selalu membaca Allahumma auladina solihina abidina to'ina ahlil ilmi wa ahlil khair. Ya Allah, jadikan anakku ini ahli ilmu, ahli kebaikan, dan semua yang diharapkan oleh Engkau ya Allah. Jadi terminal terakhir kita malam ini menggugah hati kita. Bagaimana kita menuju terminal terakhir sebagai pemenang-pemenang sejati. Kesimpulan dari malam sentuhan kalbu ini. Ya. Kesimpulannya, sekali lagi, ibu-ibu pengajian dan mitra setia TVRI Nusa Tenggara Timur, di mana saja saudara berada, kesimpulan terminal terakhir. Kita datang dengan kotor darah nifas. Datang dengan kotor dan jeritan tangisan. Kita berusaha sekuat tenaga untuk pulang terminal terakhir dengan senyuman indah. Sebagai pemenang-pemenang sejati, sehingga di alam kubur di malam pertama di terminal terakhir, kita disambut, selamat datang, wahai pengantin-pengantin yang terbujur kaku dalam terminal yang sempit. Kubur akan dilebarkan oleh Allah. Kubur akan dicahayakan oleh Allah. Tergantung semua amal kebaikan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini di sentuhan kalbu bisa menjadi pemenang-pemenang sejati, datang dengan menangis, pulang dengan tersenyum bangga, sebagaimana yang kita harapkan dalam sejarah hidup kita, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang benar itu milik Allah, yang salah itu milik pribadi saya yang kotor. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu masih banyak sekali yang kita dengarkan ya, yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Alifuddin ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Dan mungkin di akhir nanti kita akan diiringi lagi dengan salawat ya Ustadz, yang mungkin lebih panjang dan lebih indah lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Sentuhan Kolbu di kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Alifuddin dapat Anda cerna dan tentunya dapat bermanfaat bagi Anda semua. Kita semua yang ada di sini bisa pulang dan mendapat pencerahan untuk kehidupan kita kesehari-harian kita nanti. Dan insya Allah kita akan berpulang dan mampir di terminal kita, terminal terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Semarang. Bos.